Yang kedua, udah punya suami sama anak kok masih numpang. Emang nggak bisa beli rumah sendiri? Udah punya rumah belum sekarang? Kasih tahu dong berapa harga rumahnya. Hai para Noise, jangan lupa ya subscribe YouTube channelnya Noise. Selamat datang di Raffi Everywhere. Ngerasain hidup jadi Raffi Ahmad. Hai para Noise, selamat datang di Raffi Everywhere. Ngerasain hidup jadi Raffi Ahmad. Jadi di sini gue akan bercerita tentang apapun. Enak gak sih jadi Raffi Ahmad? Gak enak gak sih? Enak gak sih? Enak gak sih? Gak enak gak sih? Pokoknya apapun itu gue akan menceritakan tentang apapun di Raffi Everywhere. Dan pastinya gue bakal ngobrol sama seseorang yang cukup kenal banget. Mungkin lebih kenal dia daripada Nagita Slavina waktu dulu. Kalau sekarang gue jarang banget ketemu sama dia karena kita udah beda rumah. Dulu gue serumah, jadi sebelum gue serumah sama Nagita, gue serumah sama orang ini sih. Jadi ya gue punya hubungan gitu. Jadi ya semenjak ada Nagita dia harus, gue udah gak serumah lagi sama dia. Ini adik gue, Halo. Nisya. Halo Nisya. Halo. Nama aslinya adalah Anissa Sadia Ifat, tapi taunya Nisya. Jadi adik gue nih ada dua, ada Nisya, ada Syahnas. Nah kalau si Syahnas mungkin orang lumayan kenal lah, tapi masih terkenalan aku ya. Iya. Paling terkenal aku ya di keluarga ya. Iya. Terus ini ada adik gue yang nomor satu, adik gue yang kedua kan Syahnas. Nah, adik gue nomor satu ini mungkin karena nggak ngetop kayak gue, nggak ngetop kayak adik gue si Syahnas. Kenapa sering dibully Nisya nih ya? Katanya adik gue yang ini kasihan deh, dia tuh sering banget dibully. Coba gimana sih rasanya jadi adiknya Raffi Ahmad dulu, gimana? Ya ada enaknya ada enggaknya ya. Nah, Ada enaknya misalnya orang kan tahu oh itu adanya Raffi Ahmad. Jadi apapun kita ada privilege-nya lah ya. Jadi adanya Raffi Ahmad. Tapi ada enggak enaknya privilege-nya juga. apa? Contohnya privilege-nya. Misalnya apa-apa lebih gampang. Oh ini adanya Raffi Ahmad ya. Oh iya ya gitu. Oke kalau yang kayak gitu-gitu oke lah gitu. Tapi kalau misalnya nggak enaknya ya misalnya gitu kayak muanya tuh jadi disangkut-sangkutin gitu. Terus yang nggak ada hubungannya juga dihubung-hubungin gitu sama orang. Nah sekarang kita mau membalas dulu nih, ada head speednya yang tadi nih ya, yang seru banget ya. Bisa kalau balas head speed nih seru banget. Kondisinya masih numpang di rumah Raffi Nagita, nggak malu numpang di rumah kakak sendiri? Benar lu apa gimana? Coba balas dulu, jawab Yang dulu. gak malu lah di rumah kakak gue bukan rumah kakak lu. Yang kedua, udah punya suami sama anak kok masih numpang? Ya, itu tadi jawabannya. emang nggak bisa beli rumah sendiri? Udah punya rumah belum sekarang? Alhamdulillah. Kasih tahu dong berapa harga rumahnya. Gila, sombong banget. Gak, keren loh rumahnya dia, ada liftnya loh. Gue aja belum ada liftnya nih. Nanti kan ada. Tapi rumah baru gue ada. Tenang aja, gue orangnya gak mau kalah. Oke selanjutnya, mentang-mentang kakaknya artis jadi masuk entertain juga supaya bisa ada yang ngedompleng biar cepet terkenal. Nah itu Ya gimana? itu tuh justru itu itu tuh privilege-nya gitu. Adalah semuanya tuh pasti ada keenakan dan kemudahannya juga jadi adanya Raffi Ahmad. Tapi kan gak karena mentang-mentang adanya Raffi Ahmad terus gak bisa apa-apa. Tapi yang penting pengen aja gue masuk TV gitu kan. Gak gitu juga, gak malu-maluin lah. Kan gak malu-maluin kan? Enggak lah, bisa lah. Cantik oke, bisa nyanyi oke. Tapi ya nggak sehebat aku sih. Tetap gue gak mau kalah, gokil. Oh ini suaminya Nisya, kok nggak sebanding sama Raffi Ahmad? Gimana tuh sih? Bayangin suaminya Nisya dibandingin sama aku. Emang suka dibanding-bandingin terus bukan sama Raffi doang, dibandinginnya juga sama JJ juga. Sama JJ, JJ suaminya Syahnas. Terus gimana dia? Si Andika. Ya paling dia cuman kayak nih lihat ada yang ngomong gini gitu doang. Tapi mungkin kayak drop kali ya sebenarnya. Cuman nggak dipikirin lah. Maksudnya kayak Nggak usah dipikirin iya nggak lah. usah dipikirin, itu kan orang-orang gitu. Emang aku tuh senangnya yang kayak gitu. Oke sekarang kita bahas tentang apa ya, kedekatan ya, kedekatan masa kecil. Kalau Raffi Ahmad itu waktu kecil itu dengan adik-adiknya seperti apa sih yang Anda tahu? Dia tuh jahil. Contohnya? Jahil banget. Dari kecil tuh emang nggak tahu ya, orang kayaknya kurang kerjaan gitu. Kayaknya dia tuh pernah waktu itu kan kamar aku tuh sama Raffi dulu depan-depanan. Terus dia tuh kayaknya nggak tahu, dia kan suka kayak gitu, kayak nggak, tenaganya tuh nggak habis-habis gitu ya. Tiba-tiba keluar kamar, papasan kita tuh tiba-tiba terus dia ngejedukin kepala aku ke tembok gitu. Terus Nggak aku kayak, mungkin. Masa sih? sumpah, Gua nggak inget. Sumpah bohong nih, fitnah nih. Itu karena masuk mental jadi inget sampai sekarang. Masa sih dijedukin? Dak gitu kan. Aku nangis gitu. Umur berapa itu? Masa aku jedukin gitu? Iya, itu Raffi SMP kali.
tapi mungkin maksudnya tuh bercanda, cuman kekerasan kayaknya tuh ngejedukinnya, jadi tuh sakit, nangis kan, mama gitu. Aku tuh marah, aku balas tendang itunya dia, malah itunya dia, terus dia kesakitan, wah gitu kan. Jadi aku yang dimarahin, kayak gak boleh Nisha, itu tuh punya laki-laki gak ditendang. Ya kan nggak tahu, namanya masih kecil ya, aku balas gitu aja gitu kan, refleks gitu. Malah aku yang dimarahin. Itu buktinya Mama Ami lebih sayang aku. Itu terus ada apa nggak? Ini yang kalau itu kan kita berdua, kalau yang bertiga masih Sanas gimana sih? Kalau si Nanas tuh kan waktu Ya kita bertiga ada nggak cerita yang kita bertiga gitu? Yang sebagai adik tuh terasa terintimidasi dan kesal gitu sama kakaknya waktu kecil. Aku tuh enggak ya, aku mah nggak bos. enggak. Baik dia. Cuman dia tuh dulu kan suka punya pacar kayak gitu-gitu zaman sekolah. Terus kita tuh disuruh bohong. Nanti kalau pacaran telepon bilangnya ini gitu. Dari kecil kita udah di Itu udah bakat. Kalau Nanas kan waktu itu memang waktu Arafi SMP, aku SD gitu kan. Nanas masih kecil, SD-nya juga masih kayak kelas 2 kelas 1 gitu. Mungkin dia juga ya manja banget. Kalau Nanas kan apa-apa semua sama mama gitu. Kalau dulu tuh pernah Arafi tuh kan kita baru beli otopet, tau nggak otopet yang mesin yang ditarik gitu. Dia terus banyak gaya karena kan kayak di situ banyak cewek-cewek komplek gitu. Terus dia sengaja ngebut-ngebut banyak gaya, tuh belok tapi kelepasan, jatuh sampai sobek ininya. Oh iya inget di Jatuh perut- ininya di sampai perut gua sobek sampai yang kebuka gitu dagingnya, habis banyak gaya. Biasa dari kecil udah suka banyak cewek-cewek. tapi waktu pas aku mau nikah tuh mungkin Arafi juga kaget kali ya kan. Hah gitu ya, apaan sih Nisha teh baru 18 tahun mau nikah gitu. Terus dia kayak nulis, nggak tahu mungkin dia inget juga apa enggak, dia kayak ngirim dulu zamannya BBM panjang banget. Masa kayak sih? jangan Aku gitu. nggak inget, Terus sumpah. kayaknya lagi agak skip mungkin waktu itu, panjang gitu ya. Nggak inget. Apapun pilihan Nisha, AA dukung walaupun Nisha masih muda, semoga Nisha, wah gitu. Masa sih gua nggak inget Wah, tuh? aku tuh terharu gitu. Masa sih, kan. sumpah? Dia mah. Aku nggak inget. Tapi kan itu zaman dulu ya, handphonenya udah hilang. Padahal dulu sama aku tuh di save gitu si Aku nggak inget. BBM dia tuh aku save di folder gitu. Tapi karena handphonenya juga udah gone, ya gone juga itu kata-kata wejangan. Masa dia. sih aku menulis gitu ya? Iya. Gila. Lagi ini kali. Ternyata aku tuh orangnya bagus ya, care. Bagus. Cuman aku nggak inget loh. Enggak, Raffi itu sebenarnya care, cuman dia tuh nggak banyak ngomong, orangnya gengsian. Tapi mungkin kalau misalnya di momen-momen kayak misalnya aku mau nikah, itu kan suatu momen besar juga mungkin buat aku gitu. Jadi dia kayak baru terus jadi kakak gitu. Ya aku tuh orangnya nggak basa-basi lah. Aku tuh. Iya, nggak pernah yang terlalu gimana. Cuman pas mau nikah, terus misalnya kan namanya rumah tangga ya, ada aja kayak kehidupan gonjang-ganjing. Pas aku lagi bermasalah juga sama, dia juga ngirim chattingan panjang Tapi lebar. kata-kata aku tuh kalau ngirim gitu bagus sih, kena di hati nggak sih? Bagus kan? Iya bagus. Gila emang top gue tuh kalau emang aku, makanya cewek-cewek tuh kalau kena gitu. Jadi aku emang kalau momen-momen krusial itu dalam keluarga aku Iya, bagus jadi kan? cuman ngomong tuh kalau emang momen-momen krusial aja gitu, nggak terlalu banyak ngomong gitu. Tapi yang aku katakan benar dong. Ya benar Bagus. lah, benar justru itu bagus. Emang buat aku tuh memang pendidik, aku selalu bilang ya, ilmu pendidikan tuh penting, tapi ilmu kehidupan tuh lebih penting. Iya.